Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Risna Sinta Sawitri and I'm from Group 6. Di sini kami akan menjelaskan tentang bab 7, yakni pendekatan pembelajaran. Saya akan menjelaskan bagian pertama dan bagian kedua. Bagian pertama yakni pendekatan, strategi, dan metode. Bagian satu itu pendekatan. Pendekatan di sini dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan strategi pembelajaran secara langsung, yakni pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositori. Nah, sedangkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa menurunkan strategi pembelajaran discovery atau inquiry serta strategi pembelajaran induktif. Nah, selanjutnya yakni strategi. Strategi di sini pembelajaran harus mengandung penjelasan tentang metode atau prosedur dan teknik yang digunakan selama proses pembelajaran berlangsung. Dengan kata lain, strategi pembelajaran mempunyai arti yang lebih luas daripada metode dan teknik. Yang artinya, metode atau prosedur dan teknik pembelajaran merupakan bagian dari strategi pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu metode. Metode merupakan jabaran dari pendekatan. Nah, metode adalah prosedur pembelajaran yang difokuskan ke pencapaian tujuan. Teknik dan taktik mengajar merupakan penjabaran dari metode pembelajaran. Selanjutnya yaitu pendekatan pembelajaran. Nah, di sini dapat diartikan sebagai titik tolak atau suatu sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis, yakni yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat kepada siswa atau student-centered approach. Nah, yang kedua yakni pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru, yakni teacher-centered approach. Jadi, metode pembelajaran di sini dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di sini terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Di antaranya yang pertama yaitu ceramah, yang kedua demonstrasi, yang ketiga diskusi, yang keempat simulasi, selanjutnya laboratorium, selanjutnya pengalaman lapangan, brainstorming, debat, simposium, dan sebagainya. Nah, materi bagian kedua yakni jenis-jenis metode pembelajaran dan penerapannya. Yang pertama yaitu pengajaran dengan bantuan komputer atau CAI, ya, Computer Assisted Instruction. Nah, di sini contohnya para siswa diharuskan mengerjakan suatu makalah dengan menggunakan komputer yang ada di sekolah tersebut dan dengan bimbingan dari gurunya agar para siswa tidak mengalami kesulitan. Nah, yang kedua, dalam kegiatan pembelajaran menggunakan demonstrasi, guru memperagakan atau menunjukkan cara mengerjakan suatu prosedur, cara bekerjanya, suatu prinsip, cara menggunakan suatu peralatan, dan sebagainya. Nah, di sini dapat dilihat dari contoh guru memperagakan bagaimana Ir Soekarno dalam membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran yang hendaknya siswa mengamati secara teliti objek studi atau materi yang dipelajari. Nah, di sini dapat dilihat contoh, yakni siswa mengamati bagaimana perilaku para penghuni lembaga permasyarakatan dengan bimbingan dari para gurunya. Yang keempat yaitu metode mengajar yang menghendaki sekelompok siswa. Di sini terdiri dari 3 atau lebih siswa. Nah, membahas suatu masalah yang ditinjau dari berbagai segi atau sudut pandang. Nah, contoh yang dapat saya angkat dari sini yakni siswa membahas tentang masalah peneliti pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil.
Nah, metode kelima yaitu metode pembelajaran di mana siswa baik secara individual ataupun kelompok dilatih di satu pihak untuk mengemukakan suatu pendapat terhadap suatu persoalan, sedangkan kelompok untuk mengemukakan bantahan, sanggahan atau pendapat yang berbeda dengan disertai dengan alasan. Nah, di sini contohnya yaitu sekelompok siswa mempresentasikan suatu masalah di depan kelasnya. Nah, lalu kelompok lain memberikan pendapat yang lain sehingga akan terjadi perdebatan yang sengit. Nah, metode yang keenam yaitu metode mengajar di mana sekelompok siswa ditugasi memerankan atau membawakan suatu cerita baik secara fiktif maupun secara sejarah. Contohnya di sini yakni siswa disuruh memerankan bagaimana para pendiri bangsa ini dalam mengadakan rapat untuk perencanaan proklamasi kemerdekaan. Nah, teknik terakhir, suatu teknik di mana siswa diterangkan dan diceritakan melalui berbagai cerita-cerita. Contohnya, guru di kelas menerangkan tentang sejarah Jenderal Sudirman dalam bergeleriknya di medan perang. Nah, itulah penjelasan materi bagian pertama dan bagian kedua dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengorganisasian peserta didik atau mahasiswa. Dalam dunia pendidikan, peran pengorganisasian mahasiswa dalam halnya untuk mencapai kemaksimalan dalam belajar atau dalam pembelajaran juga diperlukan. Dalam hal ini, manajemen seorang guru dan kebijakannya dalam mengambil keputusan setelah melihat keadaan peserta didiknya sangat diperlukan. Dengan dukungan penjiwaan serta niatan yang baik dari seorang guru, tentu dalam hal manajemen di dalam kelas untuk menentukan cara pembelajaran mana yang paling tepat untuk siswa yang dihadapinya bukanlah suatu hal yang sulit. Definisi organisasi yang dikemukakan oleh Oteng Sutisna dalam Suhardan DKK 2009 yaitu mekanisme yang mempersatukan kegiatan-kegiatan yang untuk menyelesaikan pekerjaan. Definisi ini menekankan pada mekanisme kerja dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Atau dengan kata lain, organisasi adalah suatu sistem interaksi antar orang yang ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi, di mana sistem tersebut memberikan arahan perilaku bagi anggota organisasi. Kemudian, pengertian peserta didik menurut ketentuan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Sehingga organisasi peserta didik adalah suatu sistem interaksi antara guru dengan murid yang ditujukan mencapai tujuan pembelajaran, yaitu mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan agar tumbuh dan berkembang dengan baik, di mana sistem tersebut memberikan arahan perilaku dalam proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya, pendekatan quantum teaching. Quantum teaching berasal dari dua kata, yaitu quantum yang berarti interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya, dan teaching adalah mengajar. Dengan demikian, maka quantum teaching adalah orkestrasi macam-macam interaksi yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar. Interaksi ini mencakup unsur belajar yang efektif yang dapat mempengaruhi kesuksesan siswa. Quantum teaching merupakan suatu proses pembelajaran dengan menyediakan latar dan strategi untuk meningkatkan proses pengajaran dan membuat proses tersebut menjadi lebih menyenangkan. Cara ini memberikan suatu gaya mengajar yang memberdayakan siswa untuk berprestasi lebih dari yang dianggap mungkin. Juga membantu guru memperluas keterampilan siswa dan memotivasi siswa
sehingga guru akan memperoleh kepuasan yang lebih dari pekerjaannya. Dengan quantum teaching, guru dapat mengajar dengan memfungsikan kedua belah otak kiri dan otak kanan dengan fungsinya masing-masing. Penelitian dari Universitas California mengungkapkan bahwa masing-masing otak tersebut mengendalikan aktivitas intelektual yang berbeda. Otak kiri menangani angka, susunan, logika, organisasi, dan hal lain yang memerlukan pemikiran rasional beralasan dengan pertimbangan yang edukatif dan analitis. Sedangkan otak kanan mengurus masalah pemikiran yang abstrak dengan penuh imajinasi, misalnya warna, ritme, musik, dan proses pemikiran lain memerlukan kreativitas, orisinalitas, dan hak daya cipta dan bakat artistik. Pemikiran otak kanan lebih santai, kurang terikat oleh parameter ilmiah dan matematis. Selanjutnya yaitu pendekatan multiple intelligence. Pendekatan pembelajaran multiple intelligence yang dalam bahasa asing disingkat dengan MITA, yaitu Multiple Intelligence Teaching Approach, melalui 5 fase, yaitu question possibilities, target improvement, accept equality, move resources, and reflect for growth possibility. Pada tahap question possibility, siswa diberikan pertanyaan berdasarkan topik pembelajaran sesuai dengan minat dan kemampuan siswa, misalnya mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat lebih tertarik dan mengetahui apa yang mereka pelajari. Pada tahap ini dapat dimunculkan kecerdasan naturalis siswa. Selanjutnya, pada tahap target improvement, siswa diberikan target yang harus dikuasai siswa dalam pembelajaran seperti standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator yang harus dicapai siswa. Kemudian pada tahap move resources, siswa memecahkan masalah yang telah diberikan pada fase pertama, misalnya melaksanakan experience kemudian menganalisanya. Kemudian pada tahap reflect for growth possibility, pada tahap ini siswa merefleksikan diri dengan mengerjakan pertanyaan-pertanyaan secara individu sehingga pendidik dapat mengetahui pemahaman masing-masing siswa tentang konsep yang diajarkan, sehingga pada tahap ini dapat dimunculkan kecerdasan intrapersonal siswa. Pada MITA diciptakan tempat untuk siswa menggambarkan pengetahuan awal untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pertanyaan yang relevan akan menyebabkan siswa berpikir, kemudian mempersiapkan dan menggunakan pikiran mereka pada suatu pembelajaran. Tahap untuk hasil pembelajaran yang spesifik menunjukkan siswa menghasilkan pengetahuan yang kita harapkan dengan tepat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nuryanti. Saya akan membahas tentang pendekatan e-learning. Pendekatan e-learning atau electronic learning merupakan salah satu pendekatan pembelajaran dengan menggunakan jasa bantuan perangkat elektronik, khususnya perangkat komputer. Karena itu, maka learning sering disebut juga online course. Sekatai mengemukakan bahwa dalam berbagai literatur, learning didefinisikan sebagai a generic term for all technologically support learning using an array of teaching and learning tools as phone bridging, audio and video tapes, teleconferencing, satellite transmission, and the more recognized web-based training or computer-aided instruction, also commonly referred to as online course. Adapun sejumlah manfaat dan kelebihannya menurut Sekatawi yang dapat dirasakan oleh para pembelajar, namun sejumlah kelemahan juga ditemukan, antara lain 1. Kurangnya interaksi antara
guru dengan siswa atau bahkan antar siswa itu sendiri. 2. Adanya kecenderungan mengutamakan aspek bisnis dan mengabaikan aspek sosial. 3. Proses pembelajaran lebih cenderung ke arah pelatihan. 4. Siswa yang tidak mempunyai motivasi yang tinggi cenderung gagal. Dan 5. Tidak semua tempat dan siswa memiliki internet. Selanjutnya yaitu pendekatan belajar aktif. Model pembelajaran aktif atau active learning model merupakan model pembelajaran yang mengutamakan aktivitas belajar siswa melalui diskusi kelompok, diskusi kelas, eksperimen, dan demonstrasi dalam menemukan konsep baru. Hal ini mengakibatkan aktivitas siswa lebih dominan selama proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan kesimpulan dari Yerigan dalam penelitiannya yang berjudul Getting Active in the Classroom. Ia menyimpulkan bahwa pembelajaran aktif dapat meningkatkan interaksi antar siswa dan taraf berpikir tingkat tinggi siswa. Menurut Wibowo, pembelajaran aktif secara pedagogis adalah proses pembelajaran yang tidak hanya mendengarkan dan mencatat. Pembelajaran aktif adalah proses pembelajaran yang melibatkan siswa dalam melakukan sesuatu dan berpikir tentang apa yang akan mereka lakukan. Kegiatan belajar aktif diartikan sebagai instruktur kegiatan yang melibatkan siswa dalam melakukan sesuatu dan berpikir tentang apa yang mereka kerjakan. Siswa dilibatkan dalam proses pengumpulan informasi dan mengkonstruksinya sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan. Pembelajaran aktif memberikan kesempatan pada siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, sedangkan guru hanya berperan sebagai fasilitator yang memastikan bahwa proses pembelajaran sesuai dengan rencana yang diharapkan. Pada bagian akhir, guru melakukan tanya jawab untuk memastikan materi yang diterima benar dan tidak menyimpang dari konsep yang seharusnya. Perkenalkan, nama saya Fairanjani. Saya akan menjelaskan bagian H, I, dan J. Bagian H, pendekatan kontekstual. Contextual Teaching and Learning atau CTL adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Dari konsep tersebut, ada 3 hal yang harus dipahami. Pertama, CTL menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi. Artinya, proses belajar diorientasikan pada proses pengalaman secara langsung dan siswa diharapkan dapat mencari dan menemukan sendiri materi pembelajaran. Kedua, CTL mendorong agar siswa dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Hal ini sangat penting bagi siswa karena materi akan menjadi bermakna dan tertanam erat dalam memori siswa, sehingga tidak akan mudah dilupakan. Ketiga, CTL mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan. Artinya, CTL bukan hanya mengharapkan siswa dapat memahami materi yang dipelajarinya, akan tetapi bagaimana materi pembelajaran itu dapat mewarnai perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Bagian I, pendekatan belajar berbasis sekolah. Pendekatan pembelajaran berdasarkan sekolah adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal untuk mendapatkan pengetahuan baru, seperti yang diungkapkan oleh Suyatno tahun 2009 halaman 58 bahwa pendekatan pembelajaran berdasarkan sekolah adalah proses pembelajaran yang titik awal pembelajaran dimulai berdasarkan masalah dalam kehidupan nyata. Siswa dirangsang untuk mempelajari masalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman telah mereka miliki sebelumnya atau prior knowledge untuk membentuk pengetahuan dan pengalaman baru. Jadi pembelajaran ini menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan
pengetahuan baru. Bagian J, pendekatan belajar kooperatif. Menurut Saini, model pembelajaran adalah pedoman berupa program atau petunjuk strategi mengajar yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Pedoman itu memuat tanggung jawab guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Salah satu tujuan dari penggunaan model pembelajaran adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar. Dengan pemilihan metode, strategi, pendekatan, serta teknik pembelajaran, diharapkan adanya perubahan dari mengingat atau memorizing atau menghafal rote learning ke arah berpikir atau thinking dan pemahaman atau understanding. Dari model ceramah ke pendekatan discovery learning atau inquiry learning, dari belajar individual ke kooperatif, serta subject center ke learner center atau terkonstruksinya pengetahuan siswa. Model pembelajaran kooperatif bertumpu pada kerja kelompok kecil, berlawanan dengan pembelajaran klasikal atau satu kelas penuh, dan terdiri 6 tahap pokok, yaitu menentukan tujuan dan pengaturan, memberi informasi kepada siswa melalui presentasi atau teks, menyusun siswa dalam kelompok belajar, menentukan kelompok dan membantu kelompok belajar, menguji atau melakukan tes untuk mengetahui keberhasilan dari tugas-tugas kelompok, penghargaan baik terhadap presentasi individu maupun kelompok. Thank you.